Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Satriani, mahasiswi PPG Angkatan 3 Universitas Islam Riau, mengadakan PPL di UPT SPF SMPN 14 Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Mari kita berdoa dan Ibu akan persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum melakukan kegiatan mengajar dan belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelasnya. Selanjutnya Ibu akan absen untuk kehadiran anak-anakku hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang absen atau izin atau sakit. Hari ini anak-anakku sehat semua. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya sebelum memulainya lagi, kita akan mendengarkan atau menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh sekretaris, yaitu saudari kita di apa, silakan. Jadi anak-anakku silakan berdiri untuk mengikuti arahan dari dirjennya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Ya, anak-anakku duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita ke materinya, yaitu materi hari ini adalah nilai dan jenis tari tradisi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini bisa anak-anakku baca ya, jelas ya. Yaitu peserta didik mampu mengenal tari tradisi berdasarkan nilai dan jenis dalam konteks budaya. Di sini nanti anak-anakku bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tari tradisi, dan anak-anakku bisa menyebutkan berbagai jenis tari tradisi. Oke, selanjutnya karena materi ini adalah tari tradisi, Ibu akan menampilkan salah satu jenis tari tradisi yang ada di Sulawesi. Kenapa yang ada? Karena ada yang bertanya, kenapa yang ada harus di Sulawesi? Iya, sebelum kita mengenal tari tradisi luar, alangkah baiknya kita mengenal tari tradisi daerah kita. Jangan sampai nanti berdiri di sana di kampungnya orang bilang, apa namanya tari tradisi yang terkenal di Sulawesi? Ini nggak tahu kayak itu. Nanti dibilang di apa pada yang tari tradisi yang kita kenal, tari tortor, Bu. Kenapa tariannya orang kita kenal baru tarian tidak kita kenal? Nah, jadi Ibu akan tampilkan di sini tari
jadi bekal generasi masa kini. Kamu akan melihat indahnya tempat lahirnya para leluhur. Tempat menyampaikan rasa syukur panen dengan tarian panggil tua. Jari jemari tangan, kaki akan bergerak mengalir saat mendengar pukulan gendang. Ada yang mau mengungkapkan apa itu seni? Silakan yang mau menjawab, silakan. Angkat tangannya. Apa itu seni? Ya, silakan ya Pak. Seni merupakan ekspresi jiwa yang dituangkan dalam bentuk karya. Oke, ekspresi jiwa yang dituangkan dalam bentuk karya. Yang lain ada pendapat yang lain? Silakan. Ya, silakan. Ini adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan keterampilan, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikiran. Oke. Yang lain ada? Di kelompok sini ada seni itu apa? Tidak ada ya? Oke, seni adalah ekspresi jiwa yang dituangkan dalam bentuk bentuk apa? Misalnya nanti seni kalian bisa atau suka atau mencintai tari, jadi kalian mengekspresikan diri kalian dalam bentuk gerakan yang berirama, yang ritmis, yang mempunyai makna, ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya tentang seni? Kalau ibu bilang apa itu tari? Tari. Ada yang tahu? Tari ya, silakan ketua kelas. Tari. Tari merupakan kesenian yang menggunakan gerak tubuh yang dilakukan secara berirama, dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, maksud maupun pikiran. Oke, yang lain ada? Ada yang pendapat lain tentang tari, silakan. Tari adalah apa yang dimaksud. Tari itu adalah gerakan yang mempunyai apa? Gerakan yang mempunyai makna, gerakan yang mempunyai irama, yang ritmis, ya. Oke, selanjutnya ibu bertanya kembali, atau ada yang mau bertanya tentang tari, bu? Misalnya tari ini apa? Yang mau mengeluarkan pendapatnya silakan. Selanjutnya tradisi, karena nanti di sini ada materinya ada tradisi. Tradisi itu apa sih? Misalnya, ibu kasih contoh tradisi, misalnya Lebaran itu tradisinya anak-anak itu harus beli baju baru. Itu tradisi atau budaya? Tradisi yang membudaya, atau begitu? Iya. Nah, jadi kalau ibu bertanya tradisi itu apa dalam tarian? Ya. Ya, silakan. Ketua kelas. Seni tradisi dalam seni tari itu adalah seni tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang. Oke, tradisi itu gerakan yang sudah ada sejak dulu yang diwariskan turun temurun. Yang itu. Oke, selanjutnya karena materi ini adalah tari tradisi, ibu akan menampilkan salah satu jenis tari tradisi yang ada di Sulawesi. Kenapa yang ada? Karena ada yang bertanya, kenapa yang ada harus
di Sulawesi. Iya, sebelum kita mengenal pari tradisi luar, alangkah baiknya kita mengenal tari tradisi daerah kita. Saya akan bagikan, di sini ada lebar kerjanya anak-anakku dibagi untuk per kelompok. Jadi per kelompoknya sesuai dengan yang ada itu saja ya. Jadi Ibu akan bagikan, silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan apa yang dimaksud tari tradisi, apa ciri-ciri tari tradisi, apa saja tari tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, silakan diskusikan sama teman-teman kelompoknya. Dan setelah nanti selesai kita akan konsentrasikan satu-satu di atas ya. Soalnya ya, nanti satu saja yang menulis, satu saja yang ditulis, nanti kita bersama-sama konsentrasikan siapa. Terus materi pokok hari ini ada tradisi. Kalian tulis dulu baru diskusikan. Oh ini saya, nanti kesimpulannya bersama-sama. Iya boleh. Ya. Boleh, silakan. Paham ya? Kita ada? Nanti silakan menulis karena dibagikan beberapa kegiatannya, silakan tulis masing-masing dan akan didiskusikan yang mana nanti yang kita ya. Jadi, setelah anak-anakku semua menyelesaikan gambar kerjanya, ya itu persilakan untuk satu-satu kelompok sesuai dengan urutan. Kelompok 1 silakan naik dengan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil pengamatan kalian. Ya, silakan.
Ya. Silakan diperhatikan ya teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tari tradisi. Jadi yang pertama itu ada pengertian tari tradisi. Pengertiannya itu tari yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Dan tari tradisi juga mempunyai fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana upacara keagamaan, yang kedua sebagai hiburan seni pertunjukan, dan yang terakhir sebagai media pendidikan. Ciri tari tradisional 1. Memiliki pattern atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. 2. Diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. 3. Menggunakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Contoh tari tradisi 1. Tari kipas pakarena. 2. Tari makpada. Tari patenung. Tari patenung kayaknya ya. Ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tari tradisi. Yang pertama, pengertian tari tradisi. Tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, fungsi dari tari tradisi. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat keagamaan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, sebagai hiburan, seni, dan pertunjukan. Selanjutnya, ciri tari tradisi. 1. Memiliki aturan yang khusus dalam proses penyelenggaraannya. 2. Diajarkan secara turun-temurun. 3. Menggunakan kostum. Contoh tari tradisi: 1. Tari Paduka Bosara. 2. Tari Pabite Masaku. 3. Tari Serep Biso Magi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dari tari tradisi. Yang pertama itu pengertian tari tradisi. Di mana pengertian dari tari tradisi yaitu tarian yang tumbuh di kalangan rakyat atau tumbuh menurut ketagihan basisnya. Dan yang nomor 2, masyarakat di kalangan saya. Fungsi tari tradisi. Pertama, sebagai sarana upacara. 2. Sebagai hiburan. 3. Sebagai media pendidikan. Ciri-ciri tradisi mengandung psikologi yang berasal dari sebuah kegiatan kehidupan lokal setempat. 2. Memiliki fungsi sosial dan kepentingan pada ada dan kegiatan yang untuk bangsa.
Nomor 4, contoh dari tradisi. 1 dari Pak Doge, 2 dari Pak Julu, 3 dari Pak Garu, semuanya. Pak Puru, Sumama. Ya. Terima kasih kelompok 3. Ya, dan kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semua sudah mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan, ya, kita akan menyimpulkan tali tradisi itu apa? Karena kan berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda pendapatnya. Tradisi itu apa? Tadi sudah dijelaskan itu turun temurun, ya, turun temurun. Jadi tali tradisi menurut kalian itu apa? Sesuai dengan jawaban kalian, ada yang menjawab itu tarian yang sudah yang ada sejak dulu, yang diwariskan sampai sekarang dan dilakukan sampai sekarang. Ya, itu ya. Nah, yang mau menyebutkan kembali siapa? Pengertian tari tradisi yang jelas. Tradisi. Ya, tari tradisi. Seni tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Oke, berarti tarian yang sudah ada dan diturunkan dari dulu sampai sekarang itu adalah tari tradisi. Mau tanya lagi, yang kedua, fungsi tari tradisi. Nah, tadi rata-rata sama. Ada yang berfungsi sebagai sarana upacara keagamaan. Sebagai upacara keagamaan. Anak-anakku pernah lihat tarian yang biasa dilakukan di upacara keagamaan. Apa? Apa? Rambu Solo. Rambu Solo itu diadakan di acara keagamaan apa? Kematian. Kematian ya. Nah, kematian asalnya dari Toraja. Oke. Dan apa lagi ciri-ciri selanjutnya? Tadi acara keagamaan ya, silakan. Sebagai di bulan sini pertunjukan. Yang ini biasa kalian lihat ya, biasa kalian tonton di sekolah, pertunjukan sekolah atau pertunjukan 17-an. Itu adalah fungsi tari. Yang dipertunjukkan, yang dipertontonkan sebagai hiburan semata. Oke, selanjutnya ada lagi yang fungsinya sebagai apa? Media pendidikan, sama seperti yang ibu tampilkan tadi. Kenapa ibu tampilkan tadi ya? Itu supaya kalian mengambil makna dari tarian itu, ya. Nah, itu adalah media pendidikan. Lanjut lagi ke ciri-ciri tari tradisi. Apa ciri-cirinya tari tradisi? Ya, diangkat terus. Yang lain mana suaranya? Yang kelompok kedua deh. Ciri-cirinya tari tradisi apa? Kalau ibu bertanya misalnya, kalau ciri-ciri tari tradisi itu dia make-upnya sesuai zaman sekarang, kostumnya harus buat ngejreng, apa itu betul atau tidak? Tidak ya. Jadi ciri-cirinya apa? Yang silakan. Memiliki paten atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Oke, memiliki gerakan yang paten wajib diikuti. Misalnya, kalau itu bertanya kembali, apakah bisa diartikan tari tradisi? Misalnya ibu ambil gerakan yang Pak Gelu tadi, ya.
gerakannya Bapak Ibu kembangkan? Atau masih tradisi atau bukan? Apa? Bukan alasannya? Karena? Oke, karena Ibu sudah mengembangkan gerakan itu. Jadi artinya yang Ibu kembangkan itu tari reaksi tradisi. Oke. Ciri-ciri selanjutnya apa? Selain memiliki gerakan yang paten, apa? Mengandung filosofi yang berasal dari sebuah pikiran kearifan lokal setempat. Oke, betul. Ada lagi yang tadi yang berpoti kemana suaranya? Berpoti tiga, dua. Iya. Diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Iya, betul. Karena lain lagi artinya, misalnya tariannya tradisi dari Toraja, nanti musiknya dari Makassar, nggak nyambung kan? Betul. Ada lagi? Ya, silakan Devi ya, kelompok 2. Diajarkan sejak turun. Nah, kita berpindah jadi kesimpulannya apa? Ciri-cirinya tari tradisi memiliki gerakan yang paten. Coba siapa yang mau menyebutkan lebih lantang, lebih besar? Siapa? Ada apa lagi atau ketua kelas lagi? Ketua kelas, iya ketua kelas. Silakan ketua kelas. Kesimpulannya ciri-ciri tari tradisi. Kesimpulannya, Ya. yang itu memiliki gerakan yang paten. Memiliki gerakan yang paten, diturunkan sejak dulu sampai sekarang. Oke. Yang terakhir, yang ibu mau tanyakan ini, apakah kalian tariannya atau belum? Contoh tari tradisi yang pernah kalian lihat. Tadi ada salah satunya tapi di video yang kalian lihat secara langsung. Silakan ketua kelas. Tari Pakarena. Tari Pakarena. Tari Pakarena itu di Makassar, ya. Ada lagi kelompok 2, tari apa? Tari Paduka, ya betul. Selanjutnya kelompok 3. Tari Pakelu yang berasal dari Toraja. Kalau Paduka Bugis ya. Bugis. Oke. Jadi kali ini materinya alhamdulillah ya sudah kalian simpulkan bersama-sama dan apakah sudah dimengerti? Alhamdulillah kalian mengerti, anak-anak mengerti ya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis tari tradisi dan menampilkan ragam gerak tari tradisi yang ada di daerah kita, artinya di daerah Sulawesi Selatan. Ya. Oke, karena waktunya selesai, sebelum kita mengakhirinya, beban kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dikembalikan lagi kandidatnya untuk memimpin lagu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan lakukan diri semuanya dan diikuti kandidatnya. Silakan. Sebelum berakhir, mari kita nyanyikan lagu Merdeka.